الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أمة الإسلام kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah 25 hari yang lalu ketika semua kaum muslimin dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kerinduan untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 25 hari atau 24 hari bulan Ramadan yang 25 hari yang lalu kita sambut dengan penuh kegembiraan sudah kita lewati. Kita lalui hari, 2 hari, hari demi hari dan minggu pun telah berlalu. Sekarang kita 24 hari berada pada hari yang ke-24 dari bulan Ramadan. Betapa cepat memang berlalunya hari-hari yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 tentunya yang tersisa tidaklah beberapa hari lagi. Hanya dihitung kemungkinan oleh satu tangan kita. Kemungkinan 5 atau 6 hari lagi kita akan melepaskan dan meninggalkan bulan Ramadan. Dan tidak akan kembali untuk kita temui Ramadan tahun 1434 Hijriah ini sampai hari kiamat. Kenyataan ini mengantarkan kita kepada sebuah renungan bahwasanya tetapnya hari Ramadan 29 atau 30 hari seperti yang telah ditegaskan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satu bulan dalam hitungan kita adalah 10 dan 10 hari. Artinya 3 kali 10. Kemudian beliau mengulangi kembali, inna ummatun ummiyah, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa amsaka ibhamahu. Satu bulan itu 10 tambah 10 tambah 10 dikurangi 1 berarti 29. Dalam bulan Qamariyah, bulan Hijriyah yang saya maksud, itu tidak akan kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari lamanya. Itu sebuah kepastian yang ada dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kita ambil adalah ajal kita, bahwasanya ajal kita pun telah ditetapkan oleh Allah bersamaan dengan bulan Ramadan. Ketetapannya bahwasanya 1 bulan dalam hitungan Hijriyah tidak akan kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Ajal kita pun ditetapkan oleh Allah. Ini kesamaannya. Tetapi ajal kita tidak ada satupun yang tahu, yang bisa memastikan bahwasanya dia akan berakhir hidupnya di dunia ini pada umur 60 tahun, 70 tahun atau yang lainnya. Ini yang
menjadikan sebuah renungan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari, dari pelajaran perginya bulan Ramadan yang sedang kita lewati, yang sedang kita lakukan saat ini, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan yang seringkali kita dengar untayan-untayan kemuliaan dan keberkahannya dari ustadz-ustadz, dari penceramah-penceramah yang menyampaikan tentang begitu banyak keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tetapi salah satu dari kemuliaan bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita untuk bertobat. Dalam hal ini, khatib akan mengupas pada khutbah kali ini tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, bertaubat adalah satu ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang berhubungan erat dengan taubat ini. Allah bernama Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Allah memiliki nama Ghafur, zat yang maha pengampun, Ghaffar. Begitu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang, maha pengasih. Inilah yang erat hubungan nama-nama Allah dengan ibadah taubat. Dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, yang mengampunkan Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyediakan tempat segala bentuk kenikmatan ada di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertobat. Hai orang-orang yang beriman, karena taubat ini, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak akan terjadi bila mana tidak didorong oleh keimanan. Keimananlah yang membuat seorang pelaku dosa besar, sebanyak apapun dosanya, ialah yang mendorong untuk menyesalinya, mengakui dan menyadari kehinaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Apa yang dijanjikan oleh Allah setelah diperintahkan kita untuk bertobat? Hai orang-orang yang beriman, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah menghapuskan segala perbuatan-perbuatan jahat kita, segala keburukan-keburukan kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut akan mendapatkan celaan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kecualikan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang bertobat dan beriman kemudian beramal saleh, maka Allah akan ganti perbuatan-perbuatan dosanya menjadi perbuatan-perbuatan yang bernilai pahala. Inilah betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan, dosa yang kita kerjakan dirubah oleh Allah, bukan hanya sekedar dihapus, tetapi dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Kemudian janji Allah yang kedua bagi kita yang bertobat, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkan kalian wahai orang-orang yang bertobat surganya yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Dalam surat An-Nur
ayat 31 Allah pun lebih menegaskan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi bertobat adalah sarana satu-satunya untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Siapa di antara kita yang suci? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun, kata Rasulullah SAW. Seluruh anak cucu Adam akan pasti terjerumus kepada perbuatan salah dan dosa, tetapi sebaik-baik pelaku dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemurahan dan luasnya rahmat dan ampunan Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala setiap hari, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku-pelaku dosa di siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala menghulurkan dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku-pelaku dosa di malam hari sampai terbit matahari dari barat. Subhanallah, maha besar Allah Subhanahu wa taala dan maha besar rahmat dan ampunan Allah ketika Allah setiap harinya menganjurkan hamba-hambanya untuk bertobat ketika ia mengulurkan dan membentangkan tangannya untuk menerima siapa yang bertobat di setiap harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya riwayat Muslim, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbit matahari dari barat, sebelum terbit matahari di mana ia tenggelam, artinya tegaknya hari kiamat, maka itulah saat Allah menerima taubatnya. Ini janji Allah dan itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan kesempatan sebulan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah bukakan pintu-pintu surga. Allah belenggu syaitan-syaitan agar lebih tepat nuansanya untuk kita selalu kembali kepada Allah, selalu menyesali dosa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghinaan diri. Ummatul Islam, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan beberapa persyaratan taubat. Mereka mengatakan bahwasanya taubat yang hakiki, taubat yang sebenarnya taubat seperti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata para ulama dengan 3 perkara. Yang pertama, menyesali dosa, menyesali atas segala pelanggaran, kelalaian, kelupaan, kealpaan, lancangnya kita tegak di hadapan Allah dengan segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Ia yang menciptakan kita, Ia pula yang menciptakan segala sarana di dunia ini untuk kita hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan tentram. Dengan itu pula lah kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Menyesal. Ini yang pertama. Taubat tidak akan terjadi bila mana tidak ada penyesalan di dalam hati seorang muslim. Kemudian yang kedua, bertekad untuk meninggalkan dosa. Artinya dia tidak membenci untuk kembali melakukan dosa yang sama yang membuat dia menyesal, membuat hatinya terbakar menyesal dan meneteskan air matanya selalu mengenang, melihat dan mengingat bahwasanya dialah hamba Allah yang hina ketika Allah berikan segala fasilitas untuk hidup di dunia ini, tetapi dia menghadap Allah dengan penuh pembangkangan. Kemudian yang ketiga adalah berazam untuk tidak kembali lagi. Ini 3 persyaratan taubat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa mengenal antara taubat
yang sebenar-benarnya taubat, dengan taubat yang hanya musiman. Taubat yang ketika ditimpa oleh musibah saja dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi kelapangan oleh Allah, hidup dalam ketenangan, hidup dalam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertobat dan mencintai ibadah taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Lallah ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menggambarkan betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang kembali mensucikan dirinya, menyesali dosa, bersih dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya benar-benar Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah. Lebih dari kegembiraan seorang yang berada dalam perjalanannya di atas kendaraannya yaitu unta di tengah-tengah padang pasir. Lalu kendaraannya ini pun hilang dari dirinya, yang mana di atas kendaraannya ini ada segala perlengkapan dan keperluan perjalanannya, makanan, minuman dan semua. Dia pun berusaha untuk mencarinya, tetapi nihil. Dia pun merasa sudah berputus asa dan memponis bahwasanya kuburannya di sana. Lalu menanti kematian datang, ia pun menidurkan berbaring di atas sebuah pohon di sana sembari menunggu datangnya ajal dia. Telah putus harapannya untuk mendapatkan kembali kendaraannya dan segala perlengkapan perjalanannya. Ketika dia terbaring dan melihat menengadah ke atas, tiba-tiba kendaraannya itu, ontanya itu tegak di atas kepalanya tanpa kurang satu pun dari kebutuhannya. Kemudian dia memegang tali kekang kendaraannya tersebut sembari dengan penuh kegembiraan mengatakan dengan penuh kegembiraan dan mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapannya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Kata Rasulullah SAW, ia keliru dalam berucap saking gembiranya. Kita bisa bayangkan betapa gembiranya orang itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih gembira ketika ada seorang hamba kembali mensucikan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sebuah riwayat dari Al-Harits bin Suwaid rahimahullah, ketika dia bercerita, dan ini menandakan betapa jauhnya kebanyakan kaum muslimin dari bertobat karena tidak memunculkan penyesalan,
tidak menganggap bahwasanya dia menentang dan membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud bercerita, ketika Al-Harits bin Suwaid datang menjenguknya, membesuknya ketika dia sakit, dia mengatakan, dakhaltu ala Abdullah a'uduhu wa huwa marid. Saya mengunjungi dan menjenguknya ketika dia sakit, yaitu Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu taala an. Lalu ketika sakit ini, Abdullah bin Mas'ud tetap saja menyampaikan ilmu. Al-Harits bin Suwaid bercerita, fahaddatsana bihaditsain. Lalu beliau menyampaikan kepada kami 2 hadis. Pertama tentang dirinya, dan yang kedua tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi bersabda, al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu mithla dhubabin marra ala anfihi fadafa'a anhu. Seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, melihat dosanya seakan-akan dia berada di bawah sebuah gunung yang besar yang ada di atas kepalanya, yang dia khawatirkan gunung itu jatuh ke kepalanya, sehingga dia cepat-cepat melarikan diri dari dosa tersebut. Sedangkan orang yang berdosa, orang fajir, dia melihat dosanya bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia menipisnya begitu saja tanpa memperhatikan dan mempedulikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, memberikan kita taufik dan hidayahnya, memudahkan kita untuk selalu menyesali dosa dan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan taubat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa ihsanika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا تقبل منا جميع أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.